Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Oke sedulur, kita kembali lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, Mencapai pencerahan. ngeten Mbah, ini saya nyampein pesanan Mbah. Istilahnya request dari para subscriber kita. Iya. Ini kan mendekati semester kedua ya Mbah. Semester kedua di tahun 2024 ya Mbah ya. Jadi mereka menanyakan tentang prediksinya Mbah, prediksi nasib mereka di semester kedua tahun 2024 ini Mbah. Prediksi nasib dan keberuntungan. Ya kurang lebihnya demikian Mbah. Ya, baiklah Kang Ucup, terima kasih untuk para subscriber semua dan para penonton semua yang belum subscribe. Kami mohon untuk subscribe-nya. Pastikan subscribe dulu. Agar kita berkembang dengan baik. Kita tambah semangat ya Mbak. Tambah semangat. Terus ini Kang Ucup, Mbak. kalau bicara masalah prediksi nasib itu intinya kan cuma sekedar gambaran secara garis besar, dimana itu bisa dipakai untuk para pemirsa sebagai pewaler. Itu pun dengan catatan kalau bagi yang resonate, karena biasanya bacaan-bacaan seperti ini tidak akan mungkin resonate untuk semua, karena sifatnya general reading. Dan kebetulan buat para pemirsa yang di rumah dan Kang Ucup juga, ini memasuki bulan keempat Kang Ucup, dimana bulan keempat itu ada fenomena fenomena alam berupa gerhana matahari Kang Ucup. Gerhana matahari Mbah. Nanti di tanggal 9 bulan 4 itu terjadi gerhana matahari total. Yang jelas astrologi juga mempengaruhi terhadap bagaimana kehidupan manusianya itu sendiri. Jadi salah satu yang dipakai oleh leluhur kita dulu adalah juga ilmu palintangan. Atau dalam istilah Jawa sekarang, istilah modern sekarang dinamakan astrologi. Jadi fenomena alam itu berpengaruh. Jadi itu juga bisa dijadikan untuk patokan perjalanan manusianya itu ke depan, itu baik secara personal, secara keluarga, kelompok, maupun bahkan untuk hal-hal yang lebih besar secara global seperti halnya bernegara. Apalagi kalau sekarang di Indonesia lagi kondisinya lagi hit-hitnya tentang pemilihan presiden. Apakah juga itu resonate dengan masalah adanya fenomena gerhana matahari total itu Kang Ucup? Mari kita kupas sedikit demi sedikit gitu. Yang jelas gerhana matahari itu yang akan terjadi nanti di tanggal 9 April Kang Ucup itu berpengaruh sekali di masalah karakter tentang pemutusan hubungan. Satu, pemutusan hubungan. Dua, penyesalan tentang masa lalu. Ketiga, tentang penghakiman. Jadi memang itu pengaruh dari gerhana matahari itu memberikan efek secara otomatis dari semesta Kang Ucup, yang berupa pemutusan hubungan atau relasi. Biasanya itu akan merefresh atau meregenerasi satu hubungan yang selama ini mungkin dari sederek sedoyo punya hubungan-hubungan yang toksik. Itu biasanya di sini alam akan menyeleksi, untuk memberikan satu kepastian atau penghakiman atau keadilan. Jadi selama ini hubungan Anda toksik, bagi yang selalu berada di posisi tertekan, juga itu hubungan itu pada akhirnya akan berakhir sendiri. Terus seperti oposisi dan pemerintah yang pada akhirnya di situ juga sing awale mungkin terlalu keras untuk bertabrakan, pada akhirnya juga akan rujuk. Itu juga dipengaruhi oleh astrologi juga, oleh fenomena-fenomena alam. Sementara terus di sisi lain ada penghakiman atau justice di situ. Nah, penghakiman itu penghakiman untuk apa? Penghakiman untuk setiap perbuatan dari manusianya itu sendiri atau makhluk-makhluk itu sendiri, yang pada akhirnya di situ akan mendapatkan satu pengadilan. Jadi ini bisa juga disebut dengan masa-masa pembayaran karma juga bisa. Nah, fenomena-fenomena itu berpengaruh di kehidupan manusia, di mana selama bulan April mungkin pas waktu terjadinya
pasca terjadinya gerhana itu akan berpengaruh di tingkat stres, depresi, terus kalut, kesal. Orang namanya mau terjadi perubahan kan, kalau sing perubahan dari buruk ke baik juga pasti terjadi satu ketegangan. Pastinya, Mbak. Begitu juga sebaliknya kan. Jadi buat para sedulur-sedaya, jangan heran kalau di fase-fase selama bulan mungkin memasuki bulan keempat bahkan sampai nanti mau memasuki bulan kelima, bulan Mei itu kondisi psikologis dari kebanyakan dari para sahabat semua, para penonton dan subscriber kita semua khususnya itu akan terjadi satu tekanan yang luar biasa. Itu saya kira dialami oleh sebagian banyak penduduk bumi, sebagian banyak manusia, karena itu pengaruh dari lintasan peristiwa semesta itu, Kang Ucep. Jadi, apalagi yang kemarin sebelumnya di bulan Maret itu kan terjadi gerhana bulan juga. Gerhana bulan itu juga berpengaruh. Pada waktu gerhana bulan di bulan Maret kemarin itu, jadi yang paling menonjol di sini adalah satu siklus terjadinya perang keakuan. Di situ pada akhirnya salah satu harus mengalah untuk mengakui siapa sebetulnya yang lebih berhak atau lebih pantas untuk berada di depan atau menjadi pemimpin. Seperti itu. Makanya di bulan Maret kemarin pas kontestasi Pilpres itu kan pada akhirnya diakui atau tidak diakui, kenyataannya memang perolehan suara juga ketimpangannya sangat luar biasa. Mau menerima atau tidak, kenyataannya memang rakyat sudah memilih seperti itu. Nah, itu juga terjadi di kehidupan rumah tangga. Jadi kalau bulan April itu depresi karena akan terjadi perubahan dari fase satu ke fase yang berikutnya, di bulan Maret itu sebelumnya diawali dengan proses keakuan yang sangat luar biasa. Jadi biasanya kalau hubungan rumah tangga untuk orang-orang yang sudah berjodoh itu, yang satu awalnya pengen mendominasi, tapi kenyataannya dia tidak punya kemampuan, pada akhirnya dia harus mengakui pasangan satunya yang memang layak untuk dominan ya, Mbak ya. Dominan, karena punya kemampuan dan memang punya kapabilitas. Itu. Terus nanti memasuki di bulan Mei, Kang Ucep, awal bulan Mei itu fasenya pasca gerhana matahari itu sudah berakhir, masuklah fase-fase di mana terjadinya sumber kenyamanan. Sumber kenyamanan, terus fase-fase pembelajaran, fase-fase pembimbingan, pendampingan itu sih. Jadi apa itu? Aura atau efek yang terjadi dari fenomena gerhana matahari itu seperti itu. Jadi nanti mulai bulan Mei mungkin akan banyak orang-orang yang merasa lega, plong, dan menemukan sebuah kebijaksanaan baru. Nah, ini tentunya yang Kang Ucup tanyakan bahwa bagaimana nasib dan keberuntungan para teman-teman semua kan di situ. Jadi itu. Jadi perlu saya ingatkan bahwa ini hanya sekedar prediksi yang sifatnya tidak mutlak, karena sesuatu yang mutlak hanya dimiliki oleh Sang Penguasa Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo disikapi secara bijak, bagi yang resonate dipergunakan sebagai pakem dalam menghadapi kehidupan, bagi yang tidak resonate abaikan, berarti bacaan ini bukan untuk Anda. Kan sebagai sekedar hiburan ya, Mbak. Iya, betul. Oke, selanjutnya yang mau ditanyakan? Di kesempatan kali ini, Mbak, mohon diudarkan prediksi nasib semester kedua bagi saudara kita yang punya weton Rebu Pon, Mbak. Rebu Pon. Nggih, Mbak. Nggih, matur suwun Kang Ucup. Rebu Pon itu, Rebu itu 7, Pon itu 7. Kalau menilik, nebnya 14. Kalau menilik dari 7 dan 7-nya itu sebetulnya Rebu Pon itu adalah orang-orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari semesta sebetulnya. Kalau menilik dari gunggung Neptu 14 itu gambarannya orang-orang Rebu Pon itu di semester kedua 2024 atau bahkan ini terjadi di tahun-tahun sebelumnya itu adalah satu ego yang lebih mendominasi dalam kehidupannya. Jadi para teman-teman Rebu Pon itu yang menjadi ganjalan atau permasalahan sekarang, walaupun notabene di sisi lain
peluang dan rezeki itu sebetulnya selalu ada. Tetapi orang-orang Rebupon itu selalu dihadapkan pada masalah ego, egosentris, di mana dua idealisme atau ego yang dipertemukan itu mereka sulit untuk menyelesaikan. Jadi gambarnya gini, orang Rebupon, orangnya idealis, egonya besar, dia punya pasangan, entah istri entah suami yang juga punya ego dan idealisme besar. Di situ ternyata sampai hari ini persoalan masih berkutat pada persoalan seperemeh-temeh, di mana salah satu di antara mereka masih belum ada yang mau mengalah atau mau mengakui. Belum klop lah Mbak. Belum klop. Nah, jadi sangat diperlukannya kesadaran bagi seorang Rebupon untuk menyadari itu, di mana dia harus tahu dalam posisi harus mengalah atau harus menang. Itu jangan sampai ego Anda menjadikan segala sesuatu, menjadikan cara pandang Anda terhadap anugerah Tuhan itu gelap. Anda tidak bisa melihat setiap peluang dan anugerah yang datang, sehingga pada akhirnya kehidupan Anda yang Anda rasakan dari kemarin-kemarin sampai hari ini terasa stuck, terasa mandek. Kok seperti ini terus, padahal sebetulnya setiap mau ada peluang datang, Anda tidak memperhatikan peluang itu dan justru berfokus pada ego, diri, dan keakuan itu tadi. Lek carane ngono terus, misalnya ini pasangan Anda yang punya ego dan Anda juga egonya besar. Lek Anda tahu dan ini memang resonan, ya seharusnya Anda mulai menata diri untuk memposisikan diri sebagai orang-orang yang mau mengalah. Dengan begitu akhirnya Anda mengabaikan hal-hal remeh-temeh seperti itu dan Anda mulai berfokus melihat pada anugerah Tuhan yang datang. Dengan seperti itu, saya kira kehidupan Anda yang sampai hari ini itu masih stuck, itu akan pelan tapi pasti terjadi perubahan. Dengan gambarannya, jika itu Anda lakukan di semester kedua tahun ini, apalagi tahun-tahun yang penuh dengan bimbingan, penghakiman dan sebagainya itu, kalau Anda mau mengalah, berarti ada keadilan Tuhan bagi Anda. Dan itu akan melahirkan peluang-peluang dan anugerah Tuhan yang baru kepada Anda. Saya kira begitu, Kang Ucup. Oke. Demikian sedulur yang punya weton Rebupon ya, Mbak. Pakem-pakem yang sudah dijabarkan oleh Mbak Jat, semoga bermanfaat di semester kedua tahun 2024 ini. Kesuksesan Anda akan lebih cepat tercapai. Apabila dalam menyampaikan kami ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita akhiri dulu ya, Mbak. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi.